Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi berbagai keadaan, baik itu saat senang maupun saat menghadapi kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diuji, misalnya saat pelajaran terasa sulit, saat memiliki masalah dengan teman, atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk selalu bersabar, karena sabar bukan berarti lemah, tetapi sabar adalah tanda kekuatan hati. Orang yang bersabar tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini berarti bahwa ketika kita bersabar, Allah akan selalu menolong dan menemani kita. Hadirin sekalian, sabar dapat kita lakukan dalam berbagai hal, seperti sabar dalam belajar walaupun sulit, sabar dalam menghadapi orang lain, sabar dalam menunggu hasil dari usaha kita. Dengan bersabar, hati kita akan menjadi lebih tenang dan hidup kita akan terasa lebih ringan. Teman-teman yang berbahagia, mari kita mulai membiasakan diri untuk bersabar dalam hal-hal kecil, karena dari hal kecil itulah kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Sebagai penutup, mari kita belajar untuk selalu bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kadang sulit, tapi kita harus tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa ya mengenai pentingnya sabar. Ya, saya akan hanya ingin menambahkan sedikit ya mengenai sabar dalam keadaan apapun ya, seperti yang dikatakan mau kita sebagai mahasiswa ya kita harus sabar walaupun terkadang dosen kita ya dosen kita kadang bilangnya masuk jam segini, kita tunggu jam segitu, ditunda lagi 1 jam, ditunggu lagi sampai jam segitu, akhirnya dia bilang tidak jadi masuk. Ada biasa begitu. Kami itu yang sering begitu ya. Tapi ini jangan kita berprasangka buruk kepada dosen tak ya, karena ada namanya attitude ya, atau kalau dalam Islam itu akhlak namanya. Kita harus selalu berprasangka baik sama dosen tak ya, harus kita sabar karena kita sebagai mahasiswa ya, terima saja bagaimanapun dosen ke kita ya, kita tetap sabar terima. Oh iya miss, iya sir, iya pak, iya ustadz ya, kita ikuti semua. Jangan kayak bilang ini dosen selalu bilang begini-begini tapi tidak jadi masuk ya, itu sudah melanggar sebagai ya mahasiswa kita mahasiswa, dan itu adalah dosen kita, selalu kita hargai dan ikuti apa maunya dosen tak ya. Singkat saja, jangan lama-lama dari saya. Intinya sabar-sabar ki menjadi mahasiswa, nanti ada waktunya kita menjadi dosen. Amin ya. Yang ingin jadi dosen silahkan, yang ingin jadi yang lain ya, mau jadi pilot atau apakah astronot ya silahkan. Tidak ada yang tahu kalian jadi apa nantinya. Ya itu saja singkat dari saya, nanti dilanjutkan lagi sama pembina kita Bapak Angkilang ya, silahkan. Mubalik tadi menyampaikan bahwa bersabar itu bukan berarti kita lemah,
Tetapi bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain, sedangkan diri kita ini belum bisa berdamai? Oleh karena itu, senantiasa kita diberikan kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberikan nikmat setiap hari kepada kita. Namun terkadang nikmat itu kita lupakan. Dan kapan kita ingat? Ketika kita sudah sakit. Ketika kita sudah sakit, maka nikmat itu baru kita sadari. Pada saat kita sehat, kita tidak sadari. Kadang kita tidak sadari. Tetapi nikmat Allah itu akan nyata pada saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam keseharian kita ini, marilah kita senantiasa beribadah dan sholat. Karena sholat itu bukan part time, bukan juga sometimes, apalagi no times. Tetapi sholat itu all time dan on time. Karena mati itu adalah anytime. Ya. Oleh karena itu, di era zaman milenial ini adalah serba cepat, notifikasi lebih cepat. Ada 3 penyakit di era milenial ini. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan kudis. Yang kedua ada disebut dengan kutil. Yang ketiga ada yang disebut dengan kurap. Kutil itu artinya kurang teliti. Begitu mendapatkan informasi baru yang di atasnya dibaca, langsung menyimpulkan, salah ini. Kenapa? Karena memang kita sekarang berada di era milenial, serba cepat. Di mana komunikasi lebih cepat melalui media sosial. Yang kedua adalah kurap. Apa itu kurap? Kurang rapi. Ya, kurang rapi. Bagaimana kita memanage waktu kita dalam beribadah. Seperti tadi bahwa on time, bahkan full time. Ya. Yang ketiga adalah kudis, kurang disiplin. Dan semua itu bersumber dari satu, bersumber dari kuman. Apa itu kuman? Kurang iman. Nah itu, makanya marilah kita senantiasa memanfaatkan, memberikan sesuatu, segala hal untuk dalam beribadah dalam setiap harinya. Bagaimana kita selalu mencegah perbuatan keji dan munkar, agar supaya kita ini selalu termotivasi dalam segala hal. Oleh karena itu, segala sesuatu yang harus kita lakukan itu sangat luar biasa. Saya berbicara di depan di sini bukan berarti saya lebih tinggi atau lebih hebat daripada teman-teman. Tetapi ada suatu yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari itu walaupun hanya 1 ayat. Ya, artinya mungkin saja ada yang saya tidak ketahui, mungkin saja ada yang saya tahu, Anda belum tahu, tetapi mungkin saja juga kebalikannya. Oleh karena itu, bersabar dalam setiap hari itu sangat penting. Karena itu akan mengangkat kita ke derajat orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita ini termasuk orang-orang yang menjadi orang yang sukses yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, seperti kata-kata saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.